warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usini wa iyyakum jami'an bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selanjutnya selepas salat kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf kita, baik itu kita niatkan dalam hati kita atau ikut kita perkuat dengan kita melafadzkannya nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, yang kita manfaatkan waktu yang ada antara maghrib dengan isya untuk kita duduk dalam satu majlis yang mendatangkan rahmat, sakinah, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana upaya-upaya para orientalis, artinya orang yang non-muslim dari barat, mempelajari Islam dengan kemampuan bahasanya, dengan literatur-literatur yang dia baca, dengan berguru juga kepada ulama-ulama Islam, yang niat dia memang adalah bukan untuk masuk Islam, ya, tetapi memang untuk mencari di mana ada kelemahannya dalam ajaran Islam ini, untuk kemudian mereka tulis buku-buku dan kemudian disebarluaskan untuk membangun keraguan-raguan, ya, umat Islam sendiri terhadap ajaran agamanya. Inilah dia kaum orientalis. Maka kita sudah sebutkan khusus terkait dengan hadis, mereka mempelajari celah-celah di mana dapat membangun tadi, ya, aspek-aspek keraguan-raguan terhadap keabsahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, itu sudah kita baca pada kesempatan yang lalu, dan seperti saya janjikan bahwa pada kesempatan ini mungkin sedikit saja saya sampaikan. Setelah itu kita buka kesempatan untuk kita diskusi, ya, karena sering tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Karena setelah ini insya Allah kita akan masuk membahas ke depannya, ya, tidak lagi pada hal-hal yang terkait dengan definisi-definisi istilah yang sudah kita sebutkan yang lalu, tidak lagi terkait dengan masalah bagaimana hadis itu di zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, bagaimana kemudian juga hadis itu dikumpulkan kemudian ditulis, ya. Tetapi kita akan masuk kemudian pembahasan kepada pembagian hadis. Pembagian hadis, ya, ada yang berdasarkan kepada jumlah perawi, nanti ada yang berdasarkan kepada kualitas daripada
suatu hadis. Para jamaah rahimakumullah, nah di pembagian itulah sudah mulai masuk kita kepada artinya nanti mana hadis yang boleh dijadikan sebagai dalil, ya. Karena seperti saya sebut, ya, hadis ya yang boleh dijadikan dalil oleh para ulama itu yang hampir bisa dipastikan itu benar dari Rasulullah. Tapi ketika itu diragukan bahwa itu bisa jadi bukan dari Rasulullah, maka inilah yang kemudian tidak dijadikan sebagai rujukan atau untuk menjadi hujjah atau dalil di dalam beragama. Para jamaah rahimakumullah, ya, sedikit saja ya terkait dengan masalah, ya, kalau sekarang kadang-kadang disebut dengan istilah, ya, banyak kitab itu diberi judul, misalnya kitab ini ya Muhimmat Ulumul Hadis, ya. Sekarang banyak ya para ulama menulisnya tidak lagi ilmu hadis, tetapi dengan bentuk jamak ulumul hadis, ya, ilmu hadis, ya, ilmu hadis. Nah, sederhananya apa itu ilmu hadis, ya? Tentu ini dari segi susunan katanya adalah ada dua kata. Dalam bahasa namanya ada dua lafaz atau ada dua kalimat. Karena kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya jumlah. Satu ulum, kemudian dia diidhafahkan kepada hadis. Maka sederhananya dia adalah ilmu-ilmu yang dengannya kita memahami hadis-hadis Nabi SAW secara komprehensif. Itulah disebut dengan ulumul hadis, ya. Nah, kenapa kemudian tidak ilmu hadis, ya? Ilmu yang dengannya juga kita dapat mengetahui hadis-hadis Rasulullah secara komprehensif, ya. Pertama, bahwa dalam proses seperti yang sudah kita sebut tentang keadaan hadis, ya, bahwa ya awal sekali muncul dalam Islam ini, ya, untuk kemudian para ulama bila mendengar seseorang menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW, mereka mempertanyakan kemudian, kamu dari siapa kamu dengar hadis ini? Itu baru dimulai bertanya tentang itu sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian umat Islam ini terpecah kepada tiga kelompok besar. Satu kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dengan pusat kekuasaannya di Damaskus, Syria. Satu lagi adalah pendukungnya Ali bin Abi Thalib yang pusat kekuasaannya ada di Irak. Yang satu lagi adalah kelompok yang tidak mendukung satu pun dari dua ini, bahkan mereka ya menyalahkan kedua kelompok ini, ya, dan mengatakan bahwa kedua kelompok ini tidak berhukum berdasarkan petunjuk Al-Quran. Maka kelompok ini kemudian apa? Ya, menghalalkan darah, ya, kelompok pendukung Muawiyah dan kelompok pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Ini disebut dengan kelompoknya Khawarij, ya. Kalau pendukungnya Muawiyah itu sampai sekarang tidak ada nama yang populer dengan istilah apa. Kalau pendukungnya Ali sampai sekarang ya populer dengan istilah Syiah. Syiah sebetulnya secara bahasa Arab artinya adalah sejumlah orang
yang menyokong seseorang itu namanya Syiah. Jadi kalau ada pemilu kada, misalnya ada caleg, ya, misalnya calon wali kota si A, lalu ada orang mendukung dia, secara bahasa ini Syiahnya si Fulan, ini Syiahnya si Fulan, ini Syiahnya si Fulan. Sekelompok orang mendukung seseorang dalam bahasa Arab adalah namanya Syiah. Tapi secara istilah penggunaan kata Syiah ini kemudian populer adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ya. Dan kemudian setelah Ali meninggal mendukung anaknya. Setelah kemudian anaknya juga tetap kelompok ini bertahan, ya, sebagai orang-orang yang mendukung Al-Bait, ya, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tokoh Khawarij, ya, itu kemudian menyusun strategi untuk bagaimana mereka pada waktu yang sama itu bisa membunuh Ali dan bisa membunuh Muawiyah, ya. Itu disebut namanya, tapi saya sudah lupa, ya. Maka yang satu itu pergi ke Irak untuk kemudian menunggu Ali keluar waktu salat subuh, yang satu ke Syria menunggu Muawiyah keluar untuk salat subuh. Maka Allah mentakdirkan yang keluar salat subuhnya adalah Ali, maka Ali lah yang kemudian dibunuh oleh Khawarij, dan mereka gagal membunuh Muawiyah karena Muawiyah waktu itu tidak keluar untuk salat subuh. Maka jamaah rahimakumullah, nah sejak itulah kemudian, ya, para sahabat kalau ada orang yang menyampaikan hadis ditanyakan, dari siapa kamu ambil hadis ini? Istilahnya sudah dipersoalkan tentang sanad namanya. Nah, sehingga kalau itu dari orang yang, ya, terkenal dengan bohong, maka itu akan ditolak, ya. Kalau itu adalah dari orang yang memang jaminan, ya, masalah keimanannya, masalah akhlaknya, baru kemudian itu diterima. Nah, itu kemudian pelan-pelan terus kemudian berkembang, bahwa saya sebut tadi, ya, kenapa disebut dengan ulum? Karena dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif itu sudah berdiri sendiri, dia menjadi ilmu yang mandiri. Dan ini terjadi juga di semua ilmu pengetahuan. Dengan proses dia itu kemudian akan terjadi semacam spesialisasi, dan kemudian terjadi sistematika, ya. Sebut saja yang paling mudah kita analogikan, misalnya ilmu kedokteran. Dulu buku ilmu kedokteran itu satu buku namanya buku ilmu kedokteran. Sudah jantung di situ, penyakit dalam di situ, hati di situ, pokoknya semua di situ. Nah, kemudian ilmu berkembang, ya. Maka kemudian adalah buku ditulis khusus buku ilmu penyakit dalam. Itu tidak ada dibahas lagi di situ tentang mata. Nggak ada lagi dalam itu tentang bagaimana bedah tulang, bagaimana misalnya hati dan seterusnya. Nah, berkembang lagi ilmu itu, kemudian apa yang terjadi? Ilmu penyakit dalam ini kemudian keluar lagi cabang dari ilmu itu, namanya lah ilmu diabetes atau endokrin. Jadi endokrin itu sudah jadi ilmu sendiri lagi dia. Ya, dia khusus buku itu membahas tentang diabetes, tidak ada bahas lain dia. Nanti ada buku dia judulnya adalah tentang penyakit misalnya ginjal. Ya, ginjal saja dia bahas. Nah, itulah dia dalam ilmu apapun. Maka begitu juga terkait dengan masalah ini hadis. Maka dalam perkembangannya para ulama kemudian, ya, membuat kitab-kitab yang secara khusus dia membahas satu aspek daripada aspek hadis, ya. Misal
Ada ilmu namanya adalah ilmu rijalil hadis. Ya, itu ilmu yang khusus membahas biografi para perawi hadis. Si A ini lahir kapan, kemudian meninggal kapan, berguru ke siapa, pernah kemana, kemudian muridnya siapa. Ini namanya adalah ilmu rijalil hadis. Ya. Kemudian, ya, dalam perkembangannya juga bahwa ada, ya, para perawi hadis ini yang oleh sebahagian ulama hadis, si A ini dilemahkan karena ini. Ada si B ini kemudian dikatakan thiqah karena begini. Nah, jadi ilmu yang menjelaskan, katakanlah, ya, thiqah atau tidak thiqahnya seorang perawi itu, ini disebut kemudian dengan ilmu al-jarah wa ta'dil. Ilmu al-jarah wa ta'dil. Ilmu yang khusus tadi membahas bagaimana komentar para ulama terhadap seorang perawi hadis. Apakah dia hafalannya dianggap dhabat atau tidak? Bagaimana para ulama mengomentari si perawi ini dari segi kekuatan hafalan, dari segi masalah akhlak dan keimanan dia. Ini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Kemudian dalam kajian hadis itu ditemukan, ya, hadis-hadis itu kalau secara zahirnya yang nampak ke permukaan dia tidak ada masalah apa-apa. Kita bawa dalam konteks misalnya syarat-syarat menjadi hadis sahih, diteliti sanadnya bersambung. Seluruh perawi hadis itu yang disebut dengan sanad yang terlibat, orangnya hafalannya kuat. Kemudian tadi masalah keimanan dan akhlaknya jaminan, ya. Artinya zahirnya tidak ada masalah. Tetapi ketika didalami oleh para ahli ditemukan rupanya ada kecacatan. Ini disebut dengan istilahnya adalah illat hadis. Maka kemudian para ulama ada yang mengarang kitab khusus membahas tentang penyakit dari kecacatan hadis yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang memang ahli betul. Kalau saya bilang ini dibawa ke konteks kajian medis misalnya, ya, orang secara klinis, ya, itu tidak ada apa-apa, nggak ada batuk, nggak ada demam dia, nggak ada diare, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kemudian kita bawa ke lab, kemudian kita cek dia, kita swab, positif dia COVID. Jadi beginilah disebut dengan illat hadis. Zahir dia hadisnya tidak ada masalah. Zahir orang tadi nggak ada sakit apa-apa. Rupanya dia itu adalah positif COVID. Siapa yang bisa ketahui? Hanya alat yang sangat halus bisa menangkap itu. Ini disebut dengan adalah illat hadis. Sehingga ulama ada yang mengarang kitab khusus membahas itu aja, dia nggak bahas lain. Nah, kemudian hadis-hadis Nabi ini ditemukan, ya, apa dia? Zahirnya saling bertentangan, ya. Kemudian para ulama, ya, menangkapnya bagaimana bisa saling bertentangan kalau dari sumber yang sama. Nah, maka hadis-hadis yang zahirnya itu saling bertentangan, maka kemudian itu dikaji secara mendalam dan diselesaikan sehingga itu betul-betul ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Misal ya, saya sudah pernah sebut juga dah di sini, ya. Ada hadis, ya, Nabi mengatakan batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Aftar al-hajimu wal muhtajib. Artinya batal orang yang membekam dan yang dibekam.
Sudah. Ada hadis lain bahwa ihtajama Rasulullah SAW wa huwa sha'im. Rasulullah itu ada berbekam dalam keadaan beliau puasa. Nah, hadis ini ketika dikaji dari segi sanadnya, dua-duanya sahih. Bagaimana caranya Nabi satu mengatakan bahwa batallah puasa orang yang berbekam dan yang orang membekam orang lain, sementara Nabi sendiri dalam keadaan berpuasa beliau berbekam. Ini namanya adalah hadis yang nampak zahirnya dia saling bertentangan. Maka oleh para ulama dikarang satu kitab khusus menyelesaikan hadis-hadis ini, sehingga dia kemudian ya tidak lagi terjadi pertentangan. Ya, misal cara selesaikannya bahwa hadis ya yang mengatakan Rasulullah SAW tadi ya beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, ini datangnya adalah ya belakangan. Duluan hadis batal puasa orang yang berbekam dan orang yang membekam, ya. Maka kemudian apa yang terjadi bahwa ya tidak bertentangan, bahwa pertama Rasulullah mengatakan seperti itu, kemudian hadis yang datang ini kemudian yang memansuhkan hadis yang itu. Maka kemudian apa hukumnya? Berarti berbekam ya ketika sedang dalam keadaan berpuasa, ini nanti masuk kepada donor darah di dalam keadaan berpuasa, itu tidak membatalkan puasa, karena hadis ini datangnya belakangan ketika diselesaikan, dikaji kapan Nabi mengatakan ini, kapan Nabi mengatakan ini misalnya. Maka kemudian keluarlah kesimpulan bahwa ya hadis yang Rasulullah berbekam dalam keadaan puasa ini terakhir berbanding tadi. Maka misalnya mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal puasa orang yang berbekam dalam keadaan puasa, kecuali kalau dengan bekam itu dia kemudian buka puasa, nggak ada hal lagi. Nah, itu. Tapi kalau dia tahan itu tidak mengapa, maka itu konsekuensinya kepada donor darah. Tapi lain lagi dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan justru hadis yang ini adalah yang duluan, yang Rasulullah mengatakan batal puasa orang yang berbekam dan yang membekam, ini belakangan. Maka dalam mazhab Hambali batal puasa orang yang berbekam di bulan Ramadan dalam keadaan ini. Tapi minimal ini artinya diselesaikan, ya. Sama misalnya ada, kalau kita belajar ke fikihnya, ya, misal posisi ya Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan? Nah, apakah dia ayat pertama dari Al-Fatihah atau dia bukan? Nah, ditemukan ya dua riwayat. Yang satu adalah riwayat Anas ibn Malik mengatakan, ini keajudan Nabi, selalu bersama Nabi ya, selama 10 tahun Nabi di Madinah, Anas ibn Malik ajudannya. Maka kata Anas, saya salat di belakang Rasulullah SAW, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar, saya belum pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Tapi ditemukan juga riwayat Rasulullah mengatakan, idza qara'tumul hamdalah, kalau kalian baca alhamdulillah artinya Al-Fatihah, faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, kalian bacalah Bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ayat min ayatiha, dialah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ini kan bingung. Anas mengatakan dia salat selama di belakang Rasulullah, tidak pernah dengar dia Rasulullah ada baca. Nah, sementara di riwayat yang lain kata Rasulullah, kalau kalian
baca Al-Fatihah, bacalah bersamanya bismillah, karena dia adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Nah, ini kan zahirnya bertentangan, maka ini perlu diselesaikan. Kalau enggak ini menjadi bingung. Saya bilang kalau orang awam ini ya menyikapi ini kan jadi bingung dia. Satu, Rasulullah enggak ada baca, kata Anas. Di sisi lain Rasulullah suruh baca. Kayak mana caranya kan gitu? Kalau saya bilang seperti orang belajar ngaji ke gurunya urunco, ya, urunco ke kengan kakak gelong ke mek kakak gelong ke. Jadi kalau mengikuti apa yang dia bilang kan bingung kita. Kakak gelong ke mek kakak gelong ke. Jadi kalau kita ikuti apa yang dia bilang kan bingung kita. Nah, tapi kalau kita pahami maksud dia, enggak bingung kita. Kakak gelong ke maksudnya di tajwidnya, di ini. Baik kakak gelong ke, baik pecah. Nah, kan gitu. Jadi bagaimana tadi misalnya ya, para ulama menyelesaikan. Misalnya dalam mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, ya, yang lebih keras Maliki, ya, itu bismillah bukan ayat daripada Fatihah, dan dia berpegang dengan hadis Anas tadi. Ketika pertanyaannya juga di ulama hadis, ketika beradu, satu ada hadis qauli, satu ada hadis fi'li. Yang Anas bilang adalah hadis fi'li, Rasulullah tidak baca. Yang Rasulullah katakan adalah itu qauli, pernyataan Rasulullah. Mana yang harus didahulukan? Ya, kan gitu. Ada yang mendahulukan adalah apa? Yang prakteknya, karena beliau buat. Makanya dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mereka tidak baca bismillah bersama Fatihah dalam salat yang jahar, ya, dalam salat jahar. Kalau Maliki yang paling keras dalam hal ini. Kalau Maliki, ya, mazhab Maliki ini kepada umumnya diamalkan di Afrika, mulai dari Sudan, kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, ya, Mali dan Nigeria, dan setelah itu pada umumnya mazhabnya Maliki. Ya. Kalau saya pernah sholat dengan mereka di Tunisia, ya. Jadi mereka langsung saja, ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada yang mereka baca. Sir pun tidak, mereka nggak baca, ya, nggak baca. Nah, kalau madhab Hambali dengan madhab Syafi'i mengatakan itu adalah ayat. Hanya saja madhab Hambali menyelesaikan tadi hadis yang nampak zahirnya bertentangan tadi dengan apa? Dengan mengkompromi. Kayak mana mengkomprominya? Anas mengatakan tidak pernah mendengar. Bukan berarti Rasulullah tidak baca. Tidak pernah mendengar, dia enggak katakan. Dia tidak katakan Rasulullah tidak membaca, tapi dia katakan saya solat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, tidak pernah mendengar. Sementara Rasulullah suruh baca, ada kemungkinan berarti Rasulullah bacanya sir, sehingga Anas tidak mendengar. Inilah yang dipakai oleh mazhab Hambali. Ya, misalnya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka jaharnya tidak baca, tapi sirnya baca. Jadi imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru yang gedenya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini namanya seperti namanya adalah ilmu mukhtalafil hadis. Jadi para ulama mengarang kitab khusus menyelesaikan yang ini. Nah, termasuk juga saya sebut tadi, hadis itu ada yang terhapus pemberlakuan hukumnya, ya. Ini disebut dengan hadis nasikh dan mansukh. Nasikh itu artinya yang menghapus, ya. Kalau istilah kita kaset merekam, udah ada rekaman pertama,
kita rekam yang lain, inilah yang kemudian ada. Yang ini udah nggak ada lagi, dihapus. Ini namanya mansukh, yang inilah nasikh. Jadi ada para ulama mengarang kitab khusus membahas hadis yang nasikh mansukh tadi. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis-hadis Nabi itu ada yang ya lafaz dalam hadis itu orang Arab sendiri tidak pernah dengar. Jarang sekali dipakai oleh orang Arab. Nah, sehingga itu perlu juga untuk kemudian dijelaskan apa maksud daripada kata itu. Disebut dengan ilmu gharibil hadis. Ya. Nah, inilah yang saya sebut kemudian dalam perkembangannya, ya, maka ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa memahami hadis secara komprehensif sudah mandiri, dia menjadi ilmu dalam satu kitab sendiri. Ya. Dulu penyakit dalam semuanya penyakit dalam, tapi kemudian udah yang diabetes sendiri, yang orang tua misalnya remato sendiri, yang ini begitulah terkait dengan ini juga berkembang seperti itu, ya. Mungkin itu saya bisa ini, ya. Kalau ada mungkin diskusi nanti insya Allah ke depan seperti saya sebut kita akan masuk kepada pembagian hadis, ya. Dan kita sekali lagi saya sebut, saya sendiri juga, ya, bukan ahli karena saya bukan bidang saya di hadis, ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah yang umum, ya. Ya. Kalau kita sebut misalnya orang yang mengambil tadi juga kedokteran masih kedokteran umum, ya. Artinya yang dia tahu adalah yang umum. Tapi ketika yang halus, ini mesti orang yang memang mendalami, ya. Orang yang mendalami. Mungkin mereka yang kuliahnya di takhassus hadis, jadi ilmu-ilmu yang saya sebut tadi dipelajari detail, ya. Sama ini hampir berlaku di semua ilmu, ya. Saya lihat, ya, kenapa saya suka medis karena saya sering ikuti istri saya, ya. Misalnya semuanya spesialis penyakit dalam, semuanya, ya. Tetapi yang sudah misalnya konsultannya di diabetes, itu giliran terkait dengan masalah misalnya orang tua geriatri itu udah kurang paham. Apalagi terkait dengan penyakit di luar itu, rentang jantung, dah nggak kurang paham. Maka mereka harus tanya, ya, yang paham tentang jantung detail betul siapa? Yang ahli jantung. Ahli jantung dibagi lagi nanti kepada siapa? Yang pasang ring. Yang siapa yang bisa pasang ring? Hanya yang ahli, tidak semua dokter jantung bisa pasang ring itu. Dia yang detail-detail itu jelimat-jelimat mesti orang yang itu. Nah, begitu juga dalam ilmu-ilmu seperti ini, maka yang kita pelajari ini adalah kita permukaannya hanya untuk ketika kita bahas hadis ke depan, karena kita tujuannya membahas hadis ke depan, mengangkat hadis-hadis. Jadi ketika disebut hadis ini adalah hasan, kita paham apa maksudnya. Hadis ini sahih, kita paham. Hadis ini adalah oleh ulama didhaifkan karena ini. Jadi kita sudah ada wawasan awal. Itu saja, ya. Silakan kalau ada mungkin diskusi ini. Kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Kurang ini, ya. Tapi IQ dari siswa menangkap kita berbeda-beda. Nah, dari dasar itu
Ya, pertama tentu tadi ya bahwa ya ada hadis yang kemudian tidak berlaku lagi gitu. Ini disebut dengan kajian nanti adalah nasikh dan mansukhnya hadis ya. Nah, kita ketahui bahwa ya dalam apapun hal itu ketika kita menerapkan sesuatu itu mesti dia butuh namanya pentahapan ya, berangsur-angsur dalam hal apapun ya, selalu memang butuh kepada berangsur-angsur, tidak model sekali ini paham. Maka ketika Islam datang lalu kemudian sudah mentradisi di masyarakat itu sesuatu begitu lama, maka tidak bisa kemudian ketika Islam datang langsung ini begini. Nah, maka butuh untuk kemudian sampai kepada yang finalnya, kepada pentahapan-pentahapan. Ya. Saya beri contoh dalam konteks ini kajiannya Al-Quran ya, kajiannya Al-Quran. Masyarakat Arab dalam hal, kalau kita baca Sirah Nabawiyah tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, dan khusus dari aspek masalah akhlak, itu yang paling menonjol akhlak buruk mereka adalah pertama minum minuman keras, kedua judi, ketiga prostitusi, zina, keempat adalah perkelahian antar kabilah. Ini yang paling menonjol dari akhlak buruk mereka. Maka kemudian bagaimana Islam memperbaiki ini? Nah, maka kalau kita lihat misalnya dalam pentahapan pengharaman khamar dan judi ya, khususnya di khamar, maka ayat yang pertama turun tentang khamar adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah ya, khamar dan judi. Qul, Allah suruh Nabi jawab, beri jawaban. Apa hukumnya masalah khamar dan ini? Apa kemudian Allah suruh Nabi? Qul fihima ismun kabirun. Jawab bahwa pada keduanya tadi, khamar dan judi, ada dosa besar. Wa manafi'u linnasi, dan banyak manfaatnya bagi manusia. Kalau kita pakai bahasa ya mungkin ya, mungkin kurang ini kepada Allah, tapi dari analisis ya Quran terpaksa menyebutkan banyak manfaatnya. Karena kalau dibilang bahwa dosa saja, maka bagi orang yang sudah terbiasa dengan itu dan merasa banyak manfaat, dia nggak terima, nggak terima. Ya mohon maaf misalnya, sama orang yang candu rokok, ya coba kita bilang, apapun yang kita bilang ke dia, tetap kalau dia bantah. Ya. Misalnya ya merokok dapat menyebabkan serangan jantung, important kayak itu boleh tulis. Apa kata orang yang merokok itu? Kalau rokok dapat, kalau dibeli enggak. Dibuat di situ gambar-gambar yang menyeramkan. Katanya ini nakut-nakuti anak kecil, kalau orang besar kan takut lagi. Dibilang bahwa dia membawa penyakit, sekian banyak penyakit. Orang merokok mengatakan saya enggak kok. Ya. Bapak saya 90 tahun sekarang umurnya, dari SD merokok. Enggak mati kok. Ada kawan saya ya, enggak ada ngerokok, udah mati dia. Kata orang merokok. Saya kalau enggak ada rokok, enggak jalan pikiran. Nah, manfaat luar biasa kalau udah rokok.
cas, kata orang ini. Jadi Quran menyebutkan wa manafi'u linnas, karena mereka merasakan manfaat dari minum khamar. Tapi kemudian bahasanya diperhalus, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Setelah ayat ini turun, para sahabat yang minum khamar ini menjadi tradisinya dan merasa ada di banyak manfaat, tetap minum khamar karena merasa ada manfaat. Nah, terjadilah jamuan makan. Orang Arab kalau sudah ada jamuan makan pasti ada disuguhkan khamar. Itu sudah tradisi mereka. Kalau ada kenduri, udah ada itu paketnya dia, ya, paketnya, ya, paketnya. Maka ketika itu, ya, mereka makanlah tadi jamuan, ya. Setelah itu mereka salat. Maka salah seorang jadi imam, bacalah ayat dia, qul ya ayyuhal kafirun. Qulnya enggak dibaca, ya ayyuhal kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, ini bukan la-nya enggak dibaca, ya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kan jauh kali artinya. Aku sembah apa yang kalian sembah. Dia la enggak baca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kalian sembah. Kenapa dia kayak gini? Rupanya mabuk dia jadi imam. Maka turunlah ayat kemudian yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian salat dalam keadaan mabuk sehingga kalian paham apa yang kalian baca. Karena tadi enggak paham baca mabuk. Nah, turun ayat ini berarti bunyinya kan jangan solat dalam keadaan mabuk. Berarti mabuk kalau enggak ada solat boleh. Ya, sama orang merokok tadi pun dah pegah sama. Dumpui bantah. Ya. Habis itu mereka ini tetap. Kayak mana caranya? Digeser minum khamarnya setelah Isya. Enggak ada solat lagi. Besok subuh dah enggak mabuk lagi. Kalau ada jamuan digeser juga. Ya, kepada setelah Isya, yang dulu sebelum maghrib. Nah, maka kemudian apa? Terjadilah jamuan makan lagi. Sudah para sahabat besar nih, ya. Maka kemudian digeser setelah Isya. Habis itu mereka minum khamar, mabuk, mereka kemudian berkelahi sampai ada yang pecah kepala dipukul. Datanglah dia mengadu kepada Rasulullah. Turunlah ayat tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat selanjutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Akhir daripada ayat itu, fahal antum muntahun. Sudahkah kalian berhenti total? Para sahabat mendengar ayat ini turun langsung mengatakan, intahaina ya Rasulullah, nyokap iu habis hanale. Kapi iu habis hanale. Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ini dijelaskan dalam kitab Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumul Quran. Kalau seandainya ayat tentang pengharaman khamar itu langsung turun ayat yang terakhir ini, hitung tangan orang akan masuk Islam. Maka kenapa Nabi 13 tahun di Madinah itu tidak ada, di Makkah tidak ada banyak kewajiban-kewajiban. Semua kewajiban-kewajiban kecuali salat yang waktu Isra Mi'raj, yang lain semua kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, semua hukum ini hukum itu periode Madinah semua. Tidak ada di periode Makkah. Periode Makkah itu cerita tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, cerita tentang hari akhirat, cerita tentang azab neraka, semuanya adalah pada penanaman fondasi iman. Nah, maka kemudian ya seperti tadi, tidak bisa sekarang seseorang misalnya minum khamar
Orang tanya, kenapa minum khamar kamu? Ada manfaatnya bagi saya. Kan Quran ada mengatakan wa manafa'u, enggak bisa lagi. Karena itu ayat itu sudah tidak berlaku lagi ininya, ya. Misalnya kamu kenapa mabuk? Ya kan enggak sholat. Quran mengatakan tidak boleh mabuk. Kalau sholat, ini enggak sholat. Ya bukan, itu dulu pendahapan. Ya ini misalnya contoh. Jadi begitu juga di kaitan tentang masalah nasikh dan mansukh ini juga berlaku di hadis, ya. Berlaku di hadis, ya. Nanti insyaallah, kalau tadi kan masih terjadi artinya khilaf, ya. Kalau yang mengatakan bahwa hadisnya Nabi puasa dalam keadaan beliau berbekam atau berbekam dalam keadaan berpuasa adalah datang belakangan, berarti hadis Nabi yang mengatakan batal ini menjadi tidak berlaku. Hadisnya ada, tapi yang dimaksud dengan nasakh itu adalah hadisnya ada tapi hukumnya tidak diberlakukan lagi, ya. Tapi ini masih terjadi khilaf, ada yang mengatakan ini yang belakangan, itu yang duluan, ya. Nah, ini ya, jadi ini salah. Nah, kemudian sedikit aja tadi ada pertanyaan adalah bahwa ya, para sahabat itu ya pasti secara manusia, ya, kemampuan hafalan mereka itu pasti berbeda, ya. Tetapi yang perlu juga kita sebutkan bahwa salah satu kelebihan orang Arab itu di kekuatan hafalan. Kelebihan yang kedua adalah bahwa mereka itu imannya itu masih belum bercampur dengan macam-macam perkara-perkara keduniaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kecintaan mereka kepada Rasulullah itu sangat-sangat tinggi, ya. Maka oleh karena itu, ya, nanti ketika kita membahas hadis, ya, maka sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang kemudian menjadi perawi hadis yang jadi rujukan itu tidak banyak. Tidak banyak, walaupun yang tentu melihat Nabi hari-hari kan hampir semua sahabat lihat Nabi, kan itu menjadi hadis fi'li. Nabi buat apa, mendengar Nabi berkata juga ini. Tapi yang masyhur dari mereka Abu Hurairah, nanti Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, orang-orang yang memang selain iman dan hafalannya juga adalah orang-orang yang sudah memang ini, ya. Itu barangkali yang saya sebut betul, tetapi kemudian tidaklah semua sahabat juga kemudian menjadi perawi hadis, hanya yang masyhur dari mereka saja yang kemudian ini, ya, mereka sudah masyhur dengan imannya, masyhur juga dengan kekuatan hafalannya, ya. Mungkin demikian dulu, insyaallah nanti kita sambung lagi, atau nanti kalau sebelum mulai kita beri ruang untuk kalau ada yang kita tanyakan sebelum kita masuk ke pembagian hadis. Tapi sesungguhnya yang paling inti nanti kita akan masuk pada kajian per hadisnya, ya. Ini hanya pengantar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.